Setelah lebih dari 7 bulan, akhirnya kita sambung ke part 2 perbandingan tinggal di apartemen versus di asrama kuliah di Malaysia, University Kebangsaan Malaysia. Oke, so welcome to College Ibu Zain. Ini adalah pintu masuknya College Ibu Zain, gate masuknya College Ibu Zain. Jadi kita nanti masuk sini dari University Kebangsaan Malaysia. Terlihatlah di sana ada building K20A, K20A, dan ini K19A. Dulu as a new student, international student, aku dan teman-teman Indonesia aku banyak yang tinggal di sini dan teman-teman Chinese juga. Dan sampai sekarang memang untuk new student memang akan tinggalnya di building K19A ini, K19A. For information, itu di depan ada mukanya siapa ini sebenarnya? Ini adalah muka pengetuanya College Ibu Zain, pengurus-pengurus College Ibu Zain, Majelis Eksekutif Pelajar College Ibu Zain. Jadi mereka adalah orang-orang yang akan mengurus College Ibu Zain, yang akan menjadi perwakilan dari student-student di College Ibu Zain, seperti itu. Ini gedung K20A, ini biasanya untuk orang-orang yang mau tinggal per day di College Ibu Zain, ini tinggal di sini, ataupun ini pilihannya kayak untuk asrama. Asrama itu kayak apartemen gitu deh, kurang lebih mirip-mirip. Jadi di sana bisa nyewa untuk 2 orang dan harganya 1.000 ringgit. Tapi biasanya ini untuk tamu-tamu, jarang untuk student ataupun untuk student yang udah senior gitu. Mungkin untuk PhD ataupun master seperti itu. Dan kalau untuk ini adalah K19A yang aku cerita tadi. Ini adalah untuk new student biasanya. Jadi untuk new student, Chinese student, habis itu Indonesian student, pokoknya semua new student biasanya tinggalnya di sini, K19A. Dulu waktu aku masih tahun 1, tahun pertama juga baru masuk, tinggalnya di sini, K19A. Dan di sana macam-macam, di sana ada K19C, K19D, itu juga ada lobbynya KIZ. Di sini tempat duduk-duduk untuk student. Ya, ini tempat duduk-duduk student. Dan di sana juga ada tempat lapangan futsal. Dan di situ ada tempat duduk-duduknya juga. Jadi memang di KIZ ini banyak fasilitasnya dan ya cukup homey lah. Dan lihatlah suasananya aja di pagi hari kayak gini, sejuk gitu, banyak pepohonan hijau-hijauan gitu. Sambil jalan-jalan aja, ini kita ngeliat College Ibu Zain. Itu tadi adalah building K19A, K19A yang tadi aku tunjukin di awal. Ini adalah gedung K19B, sama seperti 19A untuk laki-laki juga. Biasanya ini untuk ya new student juga, tapi ada juga mungkin yang student-student senior yang dulu tinggal di KIZ sambung di sini lagi, ada juga. Ini adalah tempat Dewan Sutra, hall, aula. Jadi kalau misalnya ada acara-acara di KIZ itu biasanya ngumpulnya di sini. Acara yang dihelat sama mapnya Majelis Eksekutif Pelajar College Ibu Zain biasanya di sini nih, Dewan Sutra. Tapi biasanya orang luar juga bisa nyewa di sini untuk nikahan dan lain-lain gitu. Ini adalah lobby dari College Ibu Zain. Jadi di lobby College Ibu Zain ini ya banyak tempatnya, semuanya urusan administrasi di sini lah. Di lobbynya itu juga di atasnya nih ada suraunya, ada musola. Ini ada tempat ruang belajar ya, biasanya nanti waktu pas final exam atau study week ini dibuka untuk untuk study room, biasanya 24 jam gitu. Ini ada bilik ya, storage biasanya, dan di situ biasanya ada bilik map, yaitu adalah ruangan untuk majelis eksekutif pelajar tadi, kantornya gitu deh. Tuh ini bukan check light ya, bukan check engine, tapi seat belt. Oke, ini adalah gedung K19D, K18D. K18D ini gedung untuk perempuan, sama seperti yang di depan-depan. Jadi ini semua adalah gedung untuk para student. Dan ya, kalau di College Ibu Zain memang banyak sekali monyet-monyet yang berkeliaran. Biasanya jam-jamnya adalah di jam pagi-pagi seperti ini ataupun di sore hari. Biasanya banyak monyet-monyet yang berkeliaran, tapi tidak usah khawatir karena biasanya ya mereka di jam-jam tertentu. Jadi antara pagi-pagi seperti ini jam-jam 8 atau di sore hari menjelang maghrib. Nah itu nanti kalau di jam-jam segitu dan kalian melihat monyet, harus hati-hati jalannya ya, terutama barang bawaan kalian. Tapi biasanya mereka kalau handphone gitu-gitu nggak diambil. Biasanya yang diambil adalah makanan. Jadi kalau ada makanan sembunyiin di dalam tas atau di dalam baju, mungkin sembunyiin deh. Nah kalau ini adalah gedung K18A. Ini adalah gedung untuk senior student, biasanya kayak tahun 2, tahun 3. Dulu aku juga pindah ke sini waktu pas jadi
majelis eksekutif pelajar, gara-gara aku udah tahun 2 pindahnya ke sini, gedung paling belakang, gedung K18A. Dan ini adalah rumah pengetua College Buzain. Ini adalah rumahnya prinsipal College Buzain, tapi dia tidak tinggal di sini, tinggalnya di rumah pribadi. Nah, ini adalah roundabout famous di College Buzain. Biasanya kalau misalnya udah sore, banyak orang yang ngumpul di sini untuk melihat pemandangan UKM dari College Buzain. Gara-gara semuanya kelihatan tuh di situ tuh. Ada masjid, ada macam-macam deh pemandangannya di College Buzain. Jadi kita langsung aja one take. Kita balik lagi ke tengah. Jadi kita jalan-jalan mengelilingi College Buzain. Ya mana tahu ini adalah tempat tinggal kalian nanti as a student. Siapa tahu nanti kita ketemu di sini. Ya kan? Ini gedung K18A untuk laki-laki. Ini gedung K18B untuk perempuan. Untuk perempuan udah 2 gedung berarti ya. 2. Ini gedung K18C perempuan juga. Dan itu gedung K18D untuk perempuan juga. Jadi gedung seri 18 ada 4, 3 untuk cewek, 1 untuk cowok. Ini untuk monyet. Karena di sini UKM itu di tengah-tengah, dulunya itu hutan. Jadi memang banyak banget monyet, dan memang juga banyak kok apa ya, cagar alamnya seperti itulah yang masih di preserve oleh UKM. Ini gedung K19D dan 19C. Nanti kita naik. Ini tadi ruangan tengahnya, College Buzain, lobby, Dewan Sutra. Di lobbynya juga nanti ada, kita lihat ada laundrynya. Jadi nanti kalian kalau tinggal di sini, udah jadi student nih di sini nih, nggak perlu khawatir aduh laundry di mana nih, karena di College Buzain juga provide laundry. Gitu. Ini kita naik ke atas bagian untuk perempuannya juga, tapi ini di gedung seri 19 seri gitu. Ini adalah gedung K19C, ini gedung K19D yang di sebelah kiri. Oke, jadi itu untuk cewek, dan yang ini juga tutup untuk cewek, gedung 19C ya. Jadi ya untuk student-student yang punya parkir, yang punya mobil, punya kendaraan juga bisa parkir di situ. By the way, Salfok ini bunga ya guys. Ini adalah gedung K20A, K20A. Dari aku bilang, ini biasanya untuk orang-orang yang mungkin mau tinggal untuk 1 hari, tapi juga bisa untuk ini. Jadi dalam ruangan ini agak beda guys, bukan kayak kamar biasa di College Buzain. Ini kamarnya kayak apartemen gitu loh, kayak flat gitu-gitu deh. Jadi satu ruangan isinya 2 kamar, dan biasanya memang harganya tuh 1.000 ringgit untuk 1 kamar. Jadi ya bagi 2 ya 500 masih murah sih sebenarnya. Dan biasanya sih yang tinggal di sini tuh untuk student-student udah senior. Jadi antara mereka tinggal di K18A ataupun mau apply spesial di 20A, seperti itu deh. Ya itu deh, itu tadi kita udah balik lagi jadinya ke depan, yaitu di bagian K19A dan K20A. Jalan lagi pindah ke tengah. Jadi ini adalah pemandangan di College Buzain. Ini memang benar-benar hijau, homey, visual yang paling bagus lah untuk asrama di dalam UKM. Gitu. Masuk ke lobby College Buzain. Ini adalah parkiran College Buzain. Di sebelah sana juga ada. Jadi kalian gampang lah ngeliatnya, tadi kan aku udah nunjukin juga. Jadi ini College Buzain lobbynya. Di sana itu ya tandas. Ini tempat biasanya bayar kamar. Itu office untuk daftar kamar, untuk check in, check out gitu biasanya. Dan ini adalah wajah-wajah dari majelis eksekutif pelajar College Buzain yang tadi kita lihat di welcome tuh, depan ada mukanya ya mereka ya. Mereka ini adalah orang-orang yang mengurus College Buzain, mulai dari prinsipalnya itu Dr. Nur Hidayah Bahar, dan tim-timnya College Buzain juga, staff-staff College Buzain, dan ini adalah majelis eksekutif pelajarnya. Ya, jadi ini adalah perwakilan pelajar lah untuk College Buzain. Jadi kalau pelajar ada apa-apa,
mereka yang handle mulai dari permasalahannya, acaranya dan lain-lain seperti itu. Jadi kayak BEM mahasiswa tapi untuk asrama gitu loh. Dan dulu aku juga jadi part of College Buzain, jadi part of majelis aktif pelajar pada tahun lalu. Dan aku adalah first Indonesian student yang berhasil menjadi majelis aktif pelajar. Dan ini adalah, ya kita sambung lagi. Ini adalah visual dari sambung lagi. Ini tadi dari lobbynya. Ini surau di atas ya, musola. Ini tempat parkir. Ini study room. Study room biasanya dibuka pada saat final week, final exam. Jadi kita bisa belajar di study roomnya. Jadi kalau kalian tinggal di College Buzain, misal di kamar ada roommate, merasa aduh agak sedikit ribut, tidak terlalu tenang atau seperti segala macamnya, kalian bisa datang ke study room. Ya ini cuman storage-nya College Buzain, cuman gudang-gudang biasa doang ya. Ini sambung lagi jalan. Ini KIZ di pagi hari. Jadi memang KIZ itu memang indah lah. Ini adalah Student Executive Council punya office. Jadi dulu saya bekerja di sini nih. Dulu saya menjadi Student Executive Council dan ini dulu ruangan saya nih. Gitu. Halo Bang. Ini Raja lagi buat video review College Buzain. Jadi gimana kira-kira Bang Iqmal? Jadi Abang Iqmal ini adalah yang mengatur kalau kalian nanti check in check out Indonesian student ya di College Buzain. Gitu, kaget nih tiba-tiba ketemu Abang Iqmal ini. Ini adalah ruangan pengetua College Buzain. Ya ini lobby yang tadi kita lihat dari tadi. Lobby. Ini adalah Panas Express. Tempat kalau misalnya anak-anak College Buzain lapar ya, ini kalian bisa makan di sini. Walaupun sebenarnya jujur Panas Express ini nggak lengkap ya. Especially dibandingkan dengan pada saat pertama kali aku datang ke sini jadi new student, ketika ini baru dibuka. Ini lengkap dulunya dan enak. Sekarang udah agak kurang deh. Ini self service, jadi bayar sendiri juga, scan dan lain-lain, biasalah. Kita lanjut lagi, sambung keluar. Kalau kita masuk ke lorong ini, kita bisa melihat. Sebelum itu mau jelasin, ini bilik mesyuarat. Jadi biasanya ini untuk majelis aktif pelajar meeting dengan pengetua, staff dan lain-lain. Dan ini kita sambung ke sini adalah lorong laundry College Buzain. Jadi kayak tadi aku udah mention juga di College Buzain memang ada laundry. Jadi kalau kalian bingung mau laundry di mana ya, di College Buzain aja, memang ada. Dan 24 jam ya. Jadi kalian laundry sendiri, ini tempat washernya, ini dryernya, itu tempat ya air lah. Deterjen sediain sendiri, bawa sendiri, beli. Tapi kayaknya di sini juga ada ya deterjen kayak gini nih, Rp1 per cupnya. Tapi biasanya orang tetap aja sediain sendiri gitu loh. Gitu. Terus ini, tapi ya itulah bisa bayarnya pakai QR. Ini kan pakai QR. Jadi masukin scan QR, habis itu udah bayar pakai touch and go. Kalau misalnya orang Cina biasanya pakai Alipay gitu-gitu. Jadi nanti kalian sampai sini, sampai Malaysia langsung buat bank atau enggak buat touch and go. Jadi kalian bisa gampang transaksi di Malaysia. Ini Dewan Sutra depan hall. Kalau bisa ada acara-acara kita di sini pastinya Dewan Sutra. Dan itu di belakang ada kantin College Buzain. Hall College Buzain, dari lobby menyambung ke kantin. Di situ kantinnya. Jadi di kantinnya ada 3 macam, itu ada Cafe Megabytes. Habis yang di sebelah kiri ini ada Uncle, kita manggilnya biasa, dia jualan roti canai, kebab kayak gitu. Dan kalau kita lihat lagi, itu di sana itu ada Gerai Ahmad Pintu. Itu di sebelah sana itu ada biasanya jualan burger. Ini agak malu sebenarnya mau review di belakang karena rame. Nggak tahu itu staff UKM kayaknya. Jadi kalau misalnya lancar ngomong di depan kamera, sebenarnya tetap masih malu in real life-nya dilihat sama orang bawa kamera HP kayak gini. Gitu, ini kantinnya ya. Ini kantin College Buzain. Kita mau naik ke suraunya, ke lantai 2. Tadi aku ketemu sama anak exchange di lobby. Dia udah mau pulang balik ke Indonesia. Jadi dia
gara-gara udah habis 1 semester di sini. Ini aku record during final exam week. Jadi untuk yang udah selesai exam ya pulang gitu. Ini adalah view dari atas Surau College Buzain keseluruhan seperti ini. Jadi untuk teman-teman nih yang nonton video ini udah kegambar kan nanti tempat tinggalnya seperti apa di Malaysia. Ini suraunya, Surau College Buzain. Jadi kalau kalian lagi nongkrong sama teman-teman di kantin atau lagi di sekitar KIZ, udah waktunya sholat, biasanya ada sholat berjamaah di sini nih. Gitu. Terus ya misalnya kalian udah waktu sholat udah mau habis tapi belum balik ke kamar, pergilah ke lobi lantai 2-nya sholat dulu di sini. Gitu. Ini suraunya untuk laki-laki dan untuk perempuan juga ada di sebelahnya. Dan ya ini view-nya. Kalian udah lihat ini dari tadi ya. Begitu. Oke, terus kita sambung lagi ke kemana lagi ya? Adalah keluar aja dulu pokoknya. Jadi so far itu dari College Buzain. Jadi kurang lebih seperti itu untuk visual dari College Buzain, mulai dari lobby, gedung-gedungnya, fasilitasnya apa aja. Itu yang tadi seperti kita sudah lihat. Dan untuk College Buzain sendiri itu untuk biayanya biasanya kita bayarnya itu per semester. Dan untuk biaya per semesternya itu untuk per bulannya dulu kita hitung itu sekitar untuk yang sharing room ataupun yang berdua dengan roommate itu sekitar 490 ringgit. Nah 490 ringgit dikali 1 semester mungkin sekitar 4 bulan atau 5 bulan ya jadi segitulah 4 dikali 490. Untuk single roomnya yang sendiri itu ada di kisaran 690 ringgit, jadi beda 200 ringgit atau beda sekitar 800 ribu single dan sharing room. Untuk new student, freshies, new student itu biasanya memang tinggalnya di K19A. Nanti setelah apply tahun 2 setelah udah naik tingkat itu biasanya pindah ke gedung yang di belakang di K18A, K18B seperti itu. Ataupun bisa juga ke K20A. Dan biasanya banyak selama ini teman-teman dari Indonesian student ngirain kita nggak bisa tinggal dari tahun pertama sampai tahun terakhir mau lulus itu di College Buzain. Sebenarnya bukan nggak bisa, sebenarnya bisa. Jadi ya tapi kalian harus aktif sehingga dapetin merit. Jadi kalau misalnya tadi kayak yang aku ceritain ada College Buzain, ada majelis eksekutif pelajarnya, misalnya mereka ngadain acara, kalian ikut aja. Jadi nanti kalian bisa dapat merit. Jadi terdetek nanti di data kalian, oh ini mereka aktif dan lain-lain seperti itu. Jadi kalian bisa dapat kamar dengan mudah di College Buzain. Tapi sebenarnya College Buzain tuh nggak seperti college lokal yang harus banget dapetin merit yang banyak kayak gitu. Jadi as long as kalian aktif aja ataupun ya sekadar ikut 1-2 terus nanti tiba-tiba kalian apply lagi tuh gampang banget untuk dapat kamar di College Buzain. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah pusing, aduh tinggal di apartemen gimana nggak usah. Tinggal di College Buzain tuh gampang kayak gitu. Karena dulu aku juga majelis eksekutif pelajar di College Buzain. Seperti itu. Jadi banyak info-info tahu lah. Jadi ngomongin majelis eksekutif pelajar, aku pengen cerita juga. Jadi aku alhamdulillah the first Indonesian student yang dapat kesempatan untuk menjadi majelis eksekutif pelajar dari sejarah College Buzain, dari pertama kali College Buzain ada ataupun UKM ada. Dan bahkan tahun ini ketika tahun ajaran baru udah ada majelis eksekutif pelajar yang baru, ketika tahun kepengurusan aku udah selesai, belum ada lagi Indonesian student yang dapat kesempatan ini ya, tapi aku harap nanti di tahun-tahun yang ke depan akan ada Indonesian student lagi yang bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi majelis eksekutif pelajar. Karena apa? Karena ya ada perwakilan Indonesian student, jadi ketika Indonesian student perlu bantuan, perlu ya ada masukan untuk College Buzain itu bisa gampang didengar ya, karena aku sendiri yang melakukannya gitu as Indonesian student. Dan aku juga tahu karena aku juga student di sini dan pasti punya keluhan dan lain-lain, dan pasti ada yang ingin dirubah dan lain-lain seperti itu. Dan itu info-info seperti gimana cara apply tahun 2, tahun 3, apakah bisa, apakah harus cari penginapan di luar karena nggak dapat kamar. Ya itu sekedar info-info seperti itu aja. Kalau misalnya nggak ada perwakilan gimana tahu gitu kan, gimana caranya tahu gitu. Dan ya nanti kalian juga yang nonton video ini calon-calon student UKM yang bakal tinggal di sini, semoga bisa jadi majelis eksekutif pelajar juga, karena dengan majelis eksekutif pelajar kalian bisa dapat rumah gratis guys.
maksudnya tempat tinggal gratis, kamar gratis. Karena dulu selama aku tinggal di College Buzain as student executive council, aku tinggalnya gratis di sini. Jadi aku nggak bayar 490, 690 tuh, nggak, gratis pokoknya. Gratis per bulan. Biasanya ada acara-acara, ikut pengalaman baru, ketemu banyak koneksi teman-teman Melayu, top manajemen dari UKM, dosen-dosen seperti itu, kenal banyak orang. Ya itu, banyak kesempatan baru. Dan aku datang ke suku Batek gitu-gitu juga gara map. Jadi banyak pengalaman baru lah. Dan ya udah, tinggal di kamar yang ber-AC di college, karena college lain tidak ada, college lokal tidak ada sih ya. Dan ada water heater juga. Free. 490. Ya lumayan lah, sekitar 1, berapa itu? 2 juta. 2 juta sampai 2,8 juta save bisa per bulan ya kan, gara-gara jadi student executive council gitu. Oke, ya mungkin itu informasinya. Ya, jadi gue bisa masuk ke bilik pantry ini gara-gara gue majelis eksekutif pelajar ataupun perwakilan pelajar gitulah untuk College Buzain. Dan ini sebenarnya hari terakhir gue jadi majelis eksekutif pelajar karena besok akan ada letak jawatan, majelis penyerahan jawatan. Dan selama setahun tugas gue di MAP di majelis eksekutif pelajar udah selesai, diganti sama MAP yang baru gitu. Jadi ini mungkin hari terakhir gue bisa merasakan fasilitas-fasilitas di College Buzain as student executive council, yaitu kamar gratis, terus bilik pantry, free access, ada minum juga bisa ambil, bisa ada ruangan MAP juga, dan bisa dapat banyak pengalaman lah dan banyak teman. Ini mungkin hari terakhir gue dan pasti bakal sedih dan rindu banget sama College Buzain. Because I'm the first Indonesian untuk jadi student executive council. Jadi gue bener-bener orang Indonesia pertama yang bisa mendapatkan pengalaman ini, alhamdulillah. Dan ya, great experience yang udah gue dapetin di sini gitu. Semua macam nanti datang terus. Bro, what do you feeling? Sad. So sad, right? Bro. Oh my god, time flies so fast. Takut bro. Exactly 165 days. Exactly 1 year ago. 1 year ago we been there, Udah now and then now we'll bye. Bye. We're around the world. Yes,